Bayangin di jam 2 malam kita lagi nugas, tapi materi susah banget. Sedangkan waktu deadline-nya udah mepet banget. Tapi tenang aja, karena kita punya jalan pintas terakhir yaitu dengan menggunakan AI. AI seperti ChatGPT yang bisa ngasih ide tugas, bantu pahamin materi, bahkan bisa ngejelasin materi yang sulit menggunakan bahasa baik. UNESCO juga pernah bilang bahwa 80% mahasiswa zaman sekarang itu udah menggunakan AI loh untuk mengerjakan tugasnya. Tapi menurut kalian, AI itu bisa bantu belajar atau malah bahaya? Nah, karena itu saya akan memberikan beberapa studi kasus untuk menganalisis mengenai hal ini. Dari jawabannya, kita bisa lihat kalau AI itu bisa ngebantu kita latihan debat serta berpikir cepat. Terus juga AI bisa ngasih kita penjelasan yang lebih mudah sesuai dengan yang kita mau. Jadinya teori yang tadinya ribet jadi gampang banget dipahamin karena relate dengan kehidupan kita sekarang.
Tapi ada beberapa peluang positifnya, seperti contohnya AI itu bisa diakses 24 jam. Jadi mau jam 3 pagi, jam 2 pagi, dimanapun, kapanpun kita butuh, AI itu selalu bisa ngejawab apapun yang kita tanyakan. Lalu yang kedua itu ada personalisasinya. Eh, mau sesusah apapun materi, kalau kita meminta AI untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, contohnya dijelaskan menggunakan bahasa bayi atau menggunakan perumpamaan lain yang lebih mudah dipahami, itu pasti bakal lebih mudah dipahami ketimbang dengan bahasa baku yang biasanya ada dalam buku-buku materi. Lalu dampak positifnya yang terakhir itu adanya biasanya ide-ide fresh itu muncul di AI ketimbang di Google. Tapi di satu sisi tantangannya juga mulai serius. Contohnya kalau misalnya kita asal copy jawaban AI, itu kita bisa kena plagiarisme sampai 92%. AI itu bisa ngasih jawaban yang nggak masuk akal dan bahkan lebih kayak nggak nyambung gitu sama sama pertanyaan yang kita tanyakan. Dan kalau misalnya kita terus-menerus menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, itu bisa membuat kita kebiasaan yang dimana kebiasaan itu bisa membuat kita malas berpikir. AI itu punya 4 kelebihan. Aksesnya mudah, kreativitas, dan bisa menghemat waktu. Tapi di satu sisi, AI juga punya kelemahan, contohnya adanya plagiarisme, ketergantungan, bahkan informasi yang salah. Dan jujur, kalau misalnya kalian bisa menggunakan AI dengan benar, manfaatnya mungkin bakal jauh lebih besar. Contohnya, penggunaan AI yang benar itu menggunakan AI untuk ide awalnya saja, lalu menulis ulang sendiri menggunakan bahasa sendiri, dan kita harus cek juga fakta dan sumber-sumber yang disampaikan oleh AI tersebut. Mungkin sekian yang saya bahas mengenai materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.